Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia semakin canggih. Berbagai teknologi hadir untuk kepentingan umat manusia. Salah satu teknologi yang saat ini sangat dirasakan manfaatnya adalah teknologi kedirgantaraan, yaitu salah satunya pesawat terbang. Jarak tempuh satu wilayah yang tadinya jauh, kini bisa dipersingkat dengan menggunakan pesawat terbang. Bahkan, seiring bergulirnya waktu, pesawat terbang juga dimanfaatkan untuk mengintai wilayah musuh. Masih banyak lagi jenis pesawat terbang yang digunakan untuk kepentingan manusia. Tak banyak yang tahu siapa pihak yang pertama kali menggagas ide teknologi pesawat terbang. Memang selama ini peradaban barat selalu mengklaim bahwa teknologi pesawat terbang berasal dari ide para ilmuwannya. Namun, klaim itu terpatahkan oleh pernyataan sejarawan barat yaitu Philip K. Hitti dalam bukunya yang bertajuk History of the Arabs. Ibnu Fitrans adalah manusia pertama dalam sejarah yang melakukan percobaan ilmiah untuk melakukan penerbangan. Tulis K. Hitti, konsep pesawat terbang milik Ibnu Firnas inilah yang kemudian dipelajari oleh Roger Bacon setelah 500 tahun. Ibnu Firnas meletakkan teori-teori dasar dari pesawat terbang. Siapa Ibnu Firnas? Ibnu Firnas merupakan ilmuwan muslim yang lahir di kota Takrana dekat dengan Ronda Spanyol pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad Amir bin Abdurrahman. Ibnu Firnas adalah seorang polimet, yaitu menekuni berbagai ilmu sekaligus kimia, fisika, kedokteran, astronomi, dan juga sastra. Ibnu Firnas tercatat pernah melakukan berbagai eksperimen, antara lain membuat kaca dari pasir dan juga batu. Ia juga menemukan rantai cincin yang menggambarkan pergerakan bintang dan planet-planet. Selain itu, ia juga merancang alat pengukur waktu yang disebut dengan al-Makota. Pada tahun 875 Masehi, Ibnu Firnas mengundang masyarakat Cordoba untuk berkumpul di sebuah bukit di Andalusia, Spanyol. Masyarakat diundang guna menyaksikan uji coba sebuah pesawat yang dirancangnya. Ibnu Firnas memamerkan pesawatnya yang bertenaga dorong baling-baling. Dua bagian sayap pesawatnya berkaitan dengan kaki dan tangannya. Setelah itu, Ibnu Firnas naik ke menara lalu melompat. Ibnu Firnas berhasil melayang di atas ketinggian beberapa ratus kaki, lalu membumbung tinggi. Peristiwa menakjubkan ini dicatat oleh seorang penyair yang bernama Mukmin Ibnu Said yang mengatakan Ibnu Firnas terbang lebih cepat daripada burung phoenix. Ketika mengenakan bulu-bulu di badannya, ia seperti burung manyar. Ibnu Firnas tercatat sebagai orang pertama di dunia yang melakukan uji coba penerbangan terkendali dengan semacam alat kendali terbang yang digunakan pada dua set sayap. Ibnu Firnas bisa mengontrol serta mengatur ketinggian terbangnya. Selain itu, dia juga bisa mengubah arah terbang. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya kembali ke arah di mana ia meluncur. Sebelumnya, pada tahun 852 Masehi, Ibnu Firnas juga melakukan uji coba terbang. Ibnu Firnas membuat satu set sayap yang terbuat dari kain yang dikeraskan dengan kayu. Alat yang diciptakan Ibnu Firnas berupa ornitoper, yakni alat terbang yang menggunakan prinsip kepakan sayap seperti pada burung, kelelawar, atau serangga. Dengan peralatan seperti payung, Ibnu Firnas lalu loncat dari menara Masjid Agung Cordoba. Pada uji coba pertama itu, Firnas tak bisa terbang alias gagal. Namun, peralatan yang digunakannya mampu memperlambat jatuhnya Ibnu Firnas. Ia pun mendarat dengan selamat dengan hanya mengalami luka kecil. Alat yang digunakan Ibnu Firnas inilah yang merupakan cikal bakal dari parasut. Kegagalan ini ia evaluasi dengan memperhatikan bagaimana burung menggunakan ekor mereka untuk mendarat. Ia lupa untuk menambahkan ekor pada model pesawat layang ciptaannya. Ilmuwan muslim lain yang pernah melanjutkan percobaan terbang Ibnu Firnas adalah Farabi Ismail Jauhari, seorang guru bahasa Arab yang berasal dari Nishabur.
Khurasan di Iran. Ismail Jauhari melakukan percobaannya pada tahun 1003. Seperti halnya dengan Ibnu Firnas, Ismail Jauhari merancang sayap terbang yang dapat digerakkan dengan tangan dan kaki. Seperti halnya seekor burung, selanjutnya meluncur dari tempat-tempat yang tinggi. Salah satu tempat percobaan Ismail Jauhari adalah Menara Masjid Ulu Nishabur. Dan pada tahun 1162, saat berkecamuk perang salib, para tentara muslim mulai menggunakan pesawat terbang untuk melakukan serangan. Para Saracen atau muslim zaman perang salib berdiri di atas hipodrom Konstantinopel dengan sebuah peralatan terbang seperti jubah. Teknologi pesawat terbang yang dirancang oleh Ibnu Firnas rupanya membuat Leonardo da Vinci tertarik untuk mengembangkan teknologi itu. Pada abad 16, Da Vinci mencoba memecahkan teka-teki pesawat terbang yang diperkenalkan oleh Ibnu Firnas. Da Vinci merasa terkunci dengan misteri burung-burung hingga ilmuwan asal Italia itu melakukan pembedahan terhadap unggas yang menghasilkan rancangan mesin terbang yang diikatkan di punggung seorang laki-laki. Setelah Da Vinci melakukan percobaan penerbangan yang lebih modern dan berhasil dilakukan oleh Hezarfen Ahmet Çelebi, pilot berasal dari Turki yang paling terkenal pada masa Khalifah Utsmani di bawah pemerintahan Sultan Murad IV, yang diilhami rancangan Da Vinci dengan mengoreksi beberapa bagian dan sistem keseimbangannya. Hezarfen mengambil pelajaran dari burung Raja Wali. Setelah melakukan 9 kali percobaan, Hezarfen menemukan formula yang pas untuk sayap pesawatnya. Pada tahun 1638, dengan ketinggian 183 kaki dari Galata Tower di dekat Bosporus, Istanbul, Hezarfen melakukan uji coba penerbangan dan Hezarfen terbang menuju Uskudar lalu berbelok ke Bosporus. Dan hasilnya yaitu sukses. Hezarfen mendarat mulus di sebuah tempat di Bosporus. Jarak terbang yang telah ia tempuh jika diukur dari titik awal tempatnya meluncur adalah sekitar 3.200 meter. Karena ia memulai terbangnya di wilayah Eropa dan mendarat di Asia, maka Hezarfen merupakan orang yang pertama melakukan penerbangan lintas benua. Sultan Murad IV yang menyaksikan sendiri peristiwa tersebut dari tempat peristirahatannya yang bernama Sinan Fasa di Sayaiburnu, memberi penghargaan kepada Hezarfen berupa 1.000 keping emas. Hezarfen Ahmet Çelebi pertama kali mencoba terbang sebanyak 8 atau 9 kali dengan sayap elang menggunakan tenaga angin, ujar Evliya Çelebi dalam buku catatan perjalanannya yang tersimpan rapi di perpustakaan Istanbul. Hezarfen Ahmet Çelebi telah membuka era baru dalam sejarah penerbangan. Papar Sultan Murad. Upaya serupa juga dilakukan oleh saudara laki-laki Hezarfen pada tahun 1633 Masehi yang bernama Lagari Hasan Çelebi. Peristiwa ini tercatat sebagai peristiwa terbang berawak yang vertikal. Yang pertama menggunakan sistem pendorong 7 buah roket dengan bubuk mesiu sebanyak 300 pound. Menurut catatan Evliya Çelebi, Lagari berhasil mencapai ketinggian kira-kira 300 meter selama 20 detik. Sebagai penghargaan atas prestasinya itu, Lagari Hasan Çelebi diangkat menjadi salah satu pejabat militer di Angkatan Darat Turki. Sementara itu di Eropa, berita kesuksesan penerbangan Çelebi bersaudara sampai di Inggris pada tahun 1638 dan dicatat oleh John Wilkins dalam bukunya yang berjudul Discovery of New World. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.